Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami di acara Ngobrol Ngobrol Persib Bandung. Bandung. Oke, Tribuners, semoga semuanya sehat meskipun liga belum jelas. Harusnya hari ini sudah ada perkembangan terbaru karena PT Liga mengadakan pertemuan dengan klub-klub Liga 1 dan Liga 2. Sayangnya sampai sekarang belum ada updatean terbaru. Oke, nah kita di tengah-tengah ketidakjelasan ini kita masih punya kabar baik dari Persib. Kang Opik, eh, kita ketemu lagi ya. Oh, Sehat kan? iya, Om. Nah, kita punya kabar baik nih di tengah-tengah ketidakjelasan kompetisi. Beberapa pemain Persib yang cedera parah akhirnya dinyatakan pulih. Nah, itu ada Deden Natsir, dia cedera itu tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Lawan Lawan Persija Persija, di Om. pekan ke-8 kalau nggak salah. Nah, kemudian juga ada Pujabdillah. Pujabdillah sempat dioperasi bulan Juli 2020. Kemudian ada Beckham. Beckham kemarin sempat cedera di bulan November. Nah, sekarang juga dinyatakan sudah pulih. Nah, gimana Kang? Ini tiga akhirnya ada kabar gembira seperti ini. Bagaimana kira-kira respon klub seperti apa itu? Dan juga Boboto misalnya. Yang pertama pasti Boboto senang Iya, tiga pemain tiga pemain Persib sudah sembuh cedera ya. iya betul. Apalagi dia sudah lebih dari 1 tahun tidak merumput, Betul ya. eh, cederanya lumayan parah harus operasi. Iya. Terus alhamdulillah sekarang udah sembuh. Puja juga meskipun musim lalu dia statusnya dipinjamkan ya Om ke Bandung United, Betul. ke klub klub apa sih, klub Satelit inilah ya. kan ya baunya Persib, jadi ya tapi itu juga pemain bagus, jadi saya kira klub Bandung United dan Persib juga pasti bersyukur Puja Abdillah sudah sembuh sekarang. Beckham Hmm. apalagi ya wonderkid Persib lah untuk saat ini ya, dia pemain timnas Ya, U19, rutin dipanggil Sintayong ya. untuk memperkuat timnas. Jadi pandemi COVID ini untuk mereka bertiga sepertinya, terutama untuk Deden dan Pujaya, Ya, mereka punya waktu untuk memulihkan cedera, untuk sembuh dari cedera. ya. Jadi misalnya ketika liga musim depan liga nanti berjalan lagi ya mereka juga sudah apa sih istilahnya ya sudah siap tempur gitu untuk Sudah siap tempur lagi ya. membela Persib dan Bandung United. Iya. Saya ingin tahu nih kalau mengandai-andai aja nih karena eh, terutama untuk Deden yang sudah hampir 1,5 tahun ya nggak main sama sekali, bahkan dia juga dipinjamkan ke Persibep tapi belum sempat main juga. Nah kalau meraba-raba aja kira-kira eh, penampilan awal dia seperti apa atau misalnya motivasinya seperti apa gimana? Hmm. Untuk Deden ya Om, Iya betul. ya sembuhnya Deden selain disyukuri juga ini bisa bikin tim pelatih Persib movement sebenarnya Om. Ada 4 kiper jadinya ya? Ada 4 kiper Om. Itu juga kan eh, apa siapa yang muda itu Om, pemain kiper muda itu Akil Safik. yang belum lagi ada Akil Safik yang dipanggil timnas juga ya untuk SEA Games ya U23. Betul ya. Hmm. Jadi sebenarnya Persib punya 5 kiper yang istilahnya mereka mumpuni untuk turun di Liga 1 Om. Iya betul ya. Ya, ya Kuala memang dia kiper utama. Made Wirawan, beli Made ini Iya. ya meskipun sudah sangat senior tapi dia punya pengalaman dan pasti bisa diandalkan, bahkan dia Iya. kemarin cedera kan di Made di lawan PSS Sleman yang di Made Betul ya. yang turun. Ada Dika Bayangkara ya meskipun Iya. statusnya pemain kiper ketiga, Iya. musim lalu juga dia jadi kiper kedua Persib di bawah Made Wirawan. Nah, Hmm. ini terus Deden sebelum cedera dia Kiper utama. rutin jadi starter gantian sama Made.
betul Akil ya. Safik juga pernah beberapa kali jadi starter. Iya. Pernah jadi starter, beberapa kali pernah jadi starter, meskipun waktu itu di Arema kalah, Persibnya kalah telak gitu. Tapi ya ini menunjukkan bahwa Persib punya 5 kiper yang mumpuni, yang punya kualitas bermain di Liga 1 dan paling akan diambil 3. Nah ini ya bikin mumet Rene Albert Hmm. sama Coach Pasos lah nanti. Oh ya. Nah, Dengan adanya apa? Istilahnya dengan sembuhnya Dede Natsir ini. iya. Nah ini kan kayak misalnya Deden sama Akil kan dipersiapkan ke Persib B, tapi kan Bandung United ini mainnya di Liga 3. Ya Apakah Liga 3 apakah bisa eh, mau gitu ya. sebenarnya butuh 3 nih. Nah, Hmm. kira-kira kita kan belum tahu apakah anggaplah nanti akan ada mulai musim baru ya. Berarti ada seleksi baru untuk pemain. Hmm. Nah, kalau kalau memang mereka sudah kembali, apakah memang pelatih rela untuk memainkan mereka di Liga 3 misalnya kayak Akil atau Deden? Kalau Akil kemungkinannya masih bisa meskipun dia statusnya sekarang skipper timnas ya. Ya. Tapi kalau untuk Deden saya justru ragu Om dia ditempatkan di Liga 3. Hmm. Terus juga dengan kemampuan Deden ya minimal misalnya dengan kemampuan Deden yang sebelum cedera ya minimal dia main di tim Liga 1 dengan Hmm. apa sih jam terbang dengan postur yang mumpuni dan segala macam skill yang Ya. bagus. Saya kira banyak tim Liga 1 yang bisa jadi akan melirik Deden ketika misalnya Deden dipinjamkan nih ke Bandung United. Ya mungkin ada opsi misalnya apa peminjaman atau mungkin Peminjaman. transfer untuk Hmm. merekrut Deden, soalnya agak ragu juga saya kalau Deden misalnya, apalagi kan kalau kata fisioterapis Persib sebenarnya Deden udah oke kan, udah siap Ya, untuk betul. main apa sih, main di satu pertandingan, di satu kompetisi gitu. Hmm. Jadi agak ragu juga kalau misalnya Deden mau dipinjamkan ke Bandung United gitu. Meskipun ya sama-sama apa sih istilahnya ya, Iya. apa ada bau Persib lagi ya si ininya si klubnya gitu. Oh iya. Dan memang di masa lalu kan juga sebenarnya Deden punya pengalaman dipinjamkan ya, dipinjamkan atau memang klub lain ya waktu dia masih membela Arema itu. Oh dia memang pindah Om, karena dia awalnya kan di Pelita kalau nggak salah awalnya Deden tuh. Ya. Hmm. Dia ketika ketika itu ya dia pindah ke Arema, Hmm. main di sana Om. Main di Arema, dia memperkuat Arema. Ya. Jadi bukan dipinjamkan, setelah itu ya dia balik lagi ke Persib. Nah, kita kan nggak tahu nih. 5 kiper, tetapi juga belum apa ya, artinya 3 pertandingan di awal di Liga kemarin juga belum bisa menentukan bahwa kiper yang ada sekarang ini sudah benar-benar yang bisa apa dipastikan bertahan apa enggak gitu kan. Hmm. Nah, ada kemungkinan pasti ada yang tinggal, ada yang pergi. Nah, kalau Ya, ada nggak kemungkinan misalnya kalau Deden kalau misalnya mempertimbangkan kontribusi Deden selama beberapa musim terakhir ya untuk sebelum dia cedera, Deden kembali ke ketiga kiper utama. Nah, siapa yang akan kira-kira ini akan digeser? bisa jadi kalau misalnya saya mikirnya mungkin bukan jangka panjang, mungkin untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Ya. Bisa jadi Deden dipertahankan meskipun misalnya nanti dipinjamkan, tapi dia dipertahankan Hmm. untuk apa sih istilahnya mengantisipasi Blimade pensiun Om. Oh, Banyak oke, kan siap. Blimade meskipun secara ini Blimade masih mumpuni ya untuk Iya untuk betul main, ya. masih punya kemampuan untuk bermain penuh 90 menit. Tapi 1 tahun 2 tahun ke depan dengan Iya. bertambahnya usia kan kita nggak tahu ya seperti apa. Iya, oke betul. Nah, kalau misalnya dipaksakan pun, misalnya Deden kembali lagi ke tim utama, Ya. ya mungkin Dika yang akan dikorbankan Om. Dika Bayangkara yang akan dikorbankan. Hmm. Ya
kita juga kan nggak tahu kontrak Dika sampai kapan, apakah sampai Ya, Februari ini atau sampai akhir tahun nanti 2021 ya, seperti apa. Jadi eh, kalau mungkin harus dilihat dulu kontrak pemain juga, betul apakah betul ya. mereka memang kontraknya rata-rata jangka panjang atau ada yang habis di bulan Februari ini, Om. Oh Jadi ya. manajemen juga mungkin ngeliat nih, oh ada yang habis sih, mungkin ada yang harus berpanjang, ada yang dibiarkan pergi, melihat kontribusi mereka di musim apa di tahun kemarin. Hmm. Nah, sebenarnya pertanyaan saya juga itu kan kemungkinan ya, kita nggak tahu. Kita akan lihat. Memang kalau Direktur Persib Pak Teddy Cahyono memang sempat bilang sebagian besar pemain dipertahankan kontraknya sampai Februari. Ada yang habis Desember lalu, tetapi karena liga sempat dibilang dimulai Oktober lalu berakhir Februari, yang kontrak selesai Desember itu diperpanjang jadi Februari. Nah, kita sayangnya memang nggak disebutkan siapa aja yang kontraknya habis pada Februari nanti. Nah, itu juga soal Puja Abdillah juga. Puja Abdillah waktu cedera banyak didukung oleh apa namanya, sesama pemain juga pelatih. Bahkan pelatih bilang Puja ini punya potensi untuk sama seperti Febri, kemudian sama seperti Gianzola, lalu juga sama seperti Abdul Aziz yang sekarang masuk skuad utama Persib kan. Nah, karena kita nggak tahu apakah nanti Liga 3 juga akan digulirkan apa enggak. Andai kan misal Liga 3 mungkin tidak digulirkan, apakah ada kemungkinan Puja Abdillah kembali ke skuad utama? Apalagi kan kemungkinan nanti ada perubahan nih. Perubahannya mungkin tidak wajib lagi untuk memainkan pemain U21 ya, karena Piala Piala Asia U20 ya, dan Piala Dunia 20. U20 juga ditunda, nggak di tahun ini. Apakah ada peluang dia untuk masuk lagi ke skuad utama menggantikan teman-teman itu, atau justru pemain-pemain yang sudah dikontrak, pemain muda kemarin, 4 pemain muda kemarin tetap dipertahankan? Saya kira peluang Puja untuk kembali lagi ke tim utama sangat besar. Bukan hanya Puja ya, kayak pemain kayak Indra Mustafa, terus ada juga beberapa pemain muda yang lain selain Indra Mustafa, mereka punya kesempatan untuk kembali lagi ke tim utama. Ya nanti mungkin mungkin nanti keputusan dari Robert Albert melihat kedalaman skuadnya seperti apa. Karena kalau kita lihat sebenarnya skuad Persib sekarang udah cukup gemuk, Om. Oh iya, cukup. Di pemain starting 11-nya udah hampir pasti kan, yang 11 dari 3 pertandingan kemarin yang sebelum ditunda kan. Robert Albert udah punya starting 11 di starting 11 apa sih istilahnya, andalan lah. Terus di cadangan juga banyak pemain bagus yang istilahnya belum kebagian main ya. Iya betul. Gianzola, Abdul Aziz, Deddy Kusnandar juga kadang ada di cadangan. Iya. Terus ada Beckham juga di cadangan. Nah ini nanti mungkin dilihat kebutuhan tim seperti apa dan juga target dari manajemen seperti apa. Kalau misalnya targetnya, siapa tahu targetnya nggak jadi juara gitu, maksudnya papan atas saja ya, bisa dinegosiasikan bahwa pemainnya yang seperti ini. Kalau misalnya targetnya dari awal pengen juara ya, berarti pemain-pemain muda harus ngalah gitu kan, gitu kan Om. Skemanya seperti itu. Jadi kalau misalnya targetnya juara nih, ya kayaknya pemain-pemain muda seperti Puja, Indra Mustafa, mereka kan tetap peluang untuk naik ada, tapi kemungkinan besar mereka tetap masih akan dipinjamkan karena ya untuk juara butuh tim, ya tim melihatnya mungkin butuh pemain-pemain berpengalaman yang sudah punya ini gitu, punya pengalaman main di kompetisi teratas liga. Nah, Kang Opik, dalam beberapa musim terakhir, terutama setelah juara tahun 2014 dan 2015 Piala Presiden, ya itu kan selalu berganti pelatih,
dan selalu terjadi perombakan pemain secara besar-besaran di awal musim. Nah, memang kita belum tahu apakah yang sekarang ini dilanjutkan atau tidak liga lalu 2020 maksud saya, atau dihentikan. Andaikan dihentikan, berarti kan itu memulai musim baru. Nah, Ya. musim baru apakah menurut menurut perkiraan Kang Opik ya, Hmm. apakah pemain yang ada sekarang eh, tetap dipertahankan atau mungkin sebagian harus pergi untuk musim baru nanti misalnya. Kalau misalnya musim baru, memang ada beberapa pemain yang saya kira harus dipertahankan di Iya, Persib, terutama pemain-pemain yang kemarin jadi langganan starting 11 ya Om. di 3 pertandingan Mereka pertama ya. terlihat sudah, mereka terlihat sudah padu, mereka juga istilahnya bisa memainkan skema yang diinginkan oleh Robert Albert seperti Hmm. apa. Eh, tapi memang ada juga pemain-pemain yang mereka layak sebenarnya main di Persib, cuman karena keterbatasan apa Tempat. kesempatan Iya mainnya betul. kurang, Iya. ya sebaiknya kalau saya ini sih kalau saran saya ya mereka cari klub yang bisa eh, membuat mereka dapat kesempatan bermain Om. Soalnya Hmm. kan sayang juga kalau misalnya mereka punya kemampuan, mereka punya istilahnya punya skill, punya Iya. teknik, punya eh, apa sih, punya Hmm. kemampuan untuk bermain bola tapi tidak dimanfaatkan karena eh, kurangnya apa sih Hmm. ya karena nggak diberi kepercayaan oleh pelatih, bukan tidak diberi kepercayaan karena mereka memang sulit mendapatkan menit bermain di Persib. Jadi Hmm. ada beberapa pemain yang mungkin dia akan pindah gitu Oh gitu. Udah ada ya. isu-isunya belum? Kalau isunya sih saya kira belum ada ya Om, Belum ya. karena soalnya mereka juga masih nunggu nih jadi nggak nanti pindah tapi nggak jadi kan Iya. tetap aja semua ya. Mending di Persib aja katanya nggak jadi juga kan tetap lumayan digaji gitu. Nah, oke. Tapi kalau kalau memang kemungkinan itu ada, kira-kira lini mana yang paling rawan untuk ada perombakan? Sebenarnya kalau untuk di Persib sendiri saat ini mungkin yang paling rawan tuh lini belakang sama lini tengah. Hmm. Lini belakang karena beberapa pemainnya sudah berumur, Ya. kayak Bang Pardi, terus si apa Victor Igonevo, si Papa, terus ada Fabiano juga itu kan Ya. di atas 35 ya malah ya. Atas Ya betul. 35 semua. Hmm. Terus di tengahnya mungkin yang bukan apa Esteban Vizcarra masih bagus, cuman Ya. mungkin kemarin-kemarin sempat ada obrolan bahwa dia diminati sama Sriwijaya FC. Iya betul sempat Ya, ya. kalau misalnya kontraknya habis di Februari, ya tinggal nego aja berarti Persib. Kalau misalnya bisa lebih bagus ngasih ininya daripada Sriwijaya, Hmm. ya Esteban masih bisa masih layak, saya kira masih layak dipertahankan. Hmm. Ya tapi kalau misalnya Sriwijaya bisa memberikan lebih, ya mungkin Esteban kembali ke Sriwijaya FC gitu. Ya Hmm. kalau misalnya ini lini tengah itu ya yang harus diantisipasi adalah uh, ketika misalnya Kim mas kadang belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya Om. Ya. Beberapa kali dia setelah turun minum dia diganti. Ya. Memang dia bagus sebagai pemain apa sih gitu ya, box to box ya, dia Ya. ketika dia bisa ke depan ke belakang. Tapi kadang mungkin apa sih istilahnya kontribusi untuk menyerangnya masih kurang karena Hmm. untuk bertahan Omid Nazari masih dominan gitu. Oh. Ya mungkin yang paling lawan di tengah itu ya Esteban sama Kim, tapi Kim ada Deddy Kusnandar untuk sebagai penggantinya utama. Sementara kalau Esteban istilahnya punya keterikatan dengan tim-tim yang mengincar mereka sekarang. Jadi Oh, oke. kesempatan atau kemungkinan mereka untuk pindah juga sangat Hmm. istilahnya sangat besar gitu.
Pertanyaan terakhir nih, hari ini sebenarnya ada rapat PT Liga sama klub-klub Liga 1, Liga 2, kemudian tanggal 20 kalau nggak salah juga ada pertemuan antara PSSI, PT Liga dan klub ya. Nah kira-kira gimana nih nasib Liga 1 Indonesia? Apakah memang Februari atau di bulan lain mulainya? Saya kira kalau di Februari kayaknya nggak mungkin Om. Sekarang udah Oke. tanggal 15 ya, 15 Januari, Iya. 2 minggu atau misalnya 1 bulan untuk ini saya kira nggak mungkin. Oh Jadi nggak kayaknya mungkin ya. mundur. Kalaupun mundur nggak mungkin Maret juga karena Oh, terlalu mepet. terlalu mepet juga ya. Jadi mungkin April Om. Tapi ke April udah keburu ini Om, udah keburu apa sih istilahnya puasa. Iya. Kalau misalnya mau main di bulan puasa kayak sebelum-sebelumnya sih ya gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya ini ya harus mundur lagi. Tapi saya kira juga mereka ini nunggu vaksinasi juga kayaknya vaksinasi COVID. Hmm. Jadi istilahnya setelah mungkin ada banyak pemain yang sudah divaksin, baru mungkin Liga 1 bakal berlanjut gitu. Berarti Kalau untuk bulan Februari saya kira nggak akan kejar. kita masih harus bersabar ya. Masih harus sabar Om. Banyak-banyak sabar. Oke. Oke, Tribuners. Nah, sekian untuk ngoper kali ini, ngobrol Persib Bandung. Nah, terima kasih untuk Kang Opik untuk waktunya. Nah, kita berharap kita semua sehat, baik itu pemain Persib. Kita senang Dede Natsir, kemudian Puja Fadila dan Beckham sudah kembali ke tim. Nah, harapan berikutnya adalah semoga liga kita berjalan dan semoga tadi kemungkinan yang kami perbincangkan harus menunggu lebih lama semoga tidak terjadi, tetapi lebih cepat dari yang kami perbincangkan tadi. Nah, itu dia Tribuners. Sampai jumpa lagi di ngobrol Persib berikutnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan pakai sabun dan air mengalir, kemudian selalu jaga jarak, dan Anda bisa saksikan video kami juga di YouTube Tribun Jabar, Facebook Tribun Jabar, dan Instagram Tribun Jabar. Sampai jumpa, salam sehat.